Neraka itu tergantung dari perbuatan kita. Makanya selama kita hidup di alam dunia, ya, hanya amal ibadah yang kita bawa. Jangan kau meninggalkan utang piutang di alam dunia. Percuma kita sholat, tapi kita punya utang piutang. Nah itu yang dipertanyakan, nah itu yang dipersulit. Kau bayangkanlah, bawa golok aja pertanyaannya banyak. Apalagi kita bawa dosa. Ya Allah, auzubillah min dzalik ya. Mumpung masih melek kita, kalau bisa beribadah banyak-banyak. Kita nggak punya duit aja, nggak punya duit kita istighfar aja. Allah Maha mengetahui. Udah dapat pahala. Makanya saya tuh paling senang berzikir. Dalam hati saya itu berzikir setiap hari tanpa orang tahu. Dengan cara hewan pun punya cara sendiri berzikir tanpa kalian sadari. Lihatlah binatang yang di lautan menari-nari seolah-olah dia berzikir tanpa kalian tahu. Lihatlah burung itu selalu apa? Bunyi, jangan kalian bunuh. Setiap binatang itu punya hak hidup. Kalau kita mau menyembelih pun harus baca doa, ya. Kadang-kadang orang ngawur main tembak, saya suka kasihan. Semua kan barang bernyawa, semua kan ciptaan Allah. Nggak boleh kita main semena-mena. Terkecuali orang itu emang benar-benar yang udah zahim lah ibaratnya, zahim. Terlalu over lah kalau saya bilang. Kalau kita bisa memaafkan ya kita maafkan lah. Cuman kalau sudah melebihi batas kemampuan kewajaran kita, cukup kita penjarakan saja. Selama ada penjara dunia, kan kita sesama makhluk ciptaan Allah. Makanya kalau agama diperdalam, insya Allah manusia jauh dari perkara, jauh dari problem. Makanya Jakarta panas, kenapa? Nggak punya peraturan. Banyak mengingkar janji, banyak yang sumpah palsu. Makanya Al-Quran saya bakar, tak ada bukti. Ya, cuman ngakunya aja Islam. Jangan main-main itu agama Islam. Kajilah yang sebenar-benarnya. Bahaya. Nanti dipertanyakan tugas macam apa kamu di alam dunia. Selagi kamu masih hidup, boleh kamu tertawa. Ya, bebas. Kamu nyakitin orang juga bebas. Tapi setelah itu apa yang kalian dapatkan? Hanya siksaan di alam kubur yang tiada hentinya. Astaghfirullahaladzim ya robbal baroya. Mumpung lagi urip mas, kita harus tanamkan kebaikan, cari amal sebanyak-banyaknya. Suatu saat kita kembali tak akan pernah menyesal. Seperti kita di alam dunia yang lagi nyari duit. Buat apa kita nyari duit gak ada habisnya. Saudara nomor satu, kalau saudara yang menyakiti kita, tinggalkan, lebih baik kita sendiri. Itu sifat saya, watak saya. Tapi kalau dikubur itu udah disiksa, di neraka disiksa nggak? Ya ada siksaan, kan dunia sampai ke-7. Perjalanan kita masih panjang, jangan main-main. Alam barzah, ya. Alam barzah, setelah kau di alam barzah ketemu malaikat siapa? Ada kan? Setelah ke alam barzah kamu ketemu Nabi Adam, di situ juga ada. Setelah itu siapa lagi? Sampai ke-7 mas. Sampai ke buncit. Itu masih siksaan terus. Makanya jangan main-main. Perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Siapa ulul asmi yang sebenarnya? Kekasih Allah. Hanya baginda Rasul Muhammad. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Yusuf. 4 Sulaiman. Ya, kelima siapa? Nah, itu namanya ulul asmi. Makanya kalau bisa kita jadi manusia, bagaimana caranya kita menjadi bintangnya? Kalau di langit itu kan namanya bintang. Kalau di bumi kata Allah itu bintangnya. Bintangnya Allah. Itu bagaimana caranya kita jadi bintangnya Allah? Kita dilihat dari mana? Dari sinar apa yang kau baca, apa yang kau praktekkan. Allah pun bisa melihat mas. Bukankah ini tempat duduknya? Bukankah ini tempat kursinya? Kau bayangkanlah, bila kau serasa ada, merinding begitu takutnya kamu. Ngeri nggak? Ngeri mas. Makanya nggak banyak omong. Intro ceramah. Bukan masalah ceramah pak, takut. Makanya dibaca yang benar ayat kursi itu. Bukankah ini yang menguasai segala rupanya hanyalah Allah, ciptaan Allah yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang orang itu lupa dengan cobalah baca ayat kursi yang benar itu. Ini kursinya Allah. Bayangkanlah kepalanya di atas, kakinya di bawah. Mana kalian lihat? Mana nampak?
Mana enggak? Allah maha ajaib, enggak bakalan nampak. Setelah kalian mati baru dia nampak. Tapi Allah itu hebat ya, bisa nyiptain Ya, bumi namanya sama Allah, langit, nggak ada mana? nyangganya. Allah maha besar. Apapun bisa terjadi, makanya dibilang inama amruhu ijarada kun fayakun. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi atas kehendaknya. Jangan main-main, Mas. Selagi kita masih hidup, kau bayangkanlah seperti kau duduk. Ibaratnya kamu duduk nih. Kan kamu besar, kau lihat semut, macam itulah manusia. Kau bagaikan ibaratnya, kau bagaikan Tuhan. Kau lihat aja, macam itulah Tuhan untuk melihat kalian. Bagaikan butiran debu yang tak berguna. Kau bayangkanlah, sebelum terjadi, bukankah kita dari setetes air lina lalu diciptakan menjadikan musuh? Kenapa bisa jadikan musuh? Baca ayatnya yang benar. Karena apa? Nggak punya pendidikan, nggak punya norma, nggak punya aturan. Coba kalau punya aturan, punya norma, dikaji yang dalam, insya Allah nggak akan bakal cilaka. Yang barang cilaka, karena apa? Karena selalu menyakiti jiwa seseorang. Kalau kita nggak mau nyakitin seseorang, jangan kau sakiti. Kita punya hak sama, sejajar, sama tinggi, sama rendah. Tapi bagaimana dulu? Al-Qur'annya dikehayati apa enggak? Kita harus mempelajari bagaimana caranya kita enggak perang agama. Kita hargai yang lama. Siapa yang lama? Hindu dan Buddha. Kalau udah ada Hindu dan Buddha, itu namanya petilasan raja. Sebelum ada agama Islam, itu Hindu Buddha dulu. Sebelum ada Hindu Buddha, itu Nabi Adam dulu. Sebelum kalian bisa baca Quran, siapa dulu? Malaikat dulu. Ya. Sebenarnya kita saudara sama setan itu. Kenapa bisa permusuhan? Karena yaitu kita lebih sempurna daripada setan. Tahu nggak? Setan itu nak nampak, hanya hawa panas saja. Kalau kamu tahu, hawa panas tahu. Setan itu hawa panas. Coba kau bakar pakai api. Ini api yang nyata. Bayangkanlah kalau kita dibakar di alam neraka macam ini. Kita ini panas, Mas. Ini hanya sekecil. Gimana nanti? Kau bayangkan ini api yang nyata. Di sana juga nyata. Jangan main-main. Mustahil enggak. Ini aja kelihatan nampak. Ini api yang nyata. Gimana kalau kita pulang ke sana? Dibakar, Mas. Enggak sembarangan. Saya takut. Kau lihatlah matahari begitu panas itu. Kalau jatuh ke lautan bagaimana kita? Bayangkanlah. Gimana enggak kiamat? Kenapa bisa kiamat? Tergantung dari manusia. Kenapa bisa ada Dajjal? Karena dari perbuatan hawa nafsu yang melebihi batas kewajaran. Makanya Allah murka, benci, marah. Kalau pengen tahu, saya tinggal bubar. Kenapa? Kenapa bubar? Yaitu menang sendiri manusia. Kalau saya nggak mau menang sendiri, silahkan. Saya cuma nahan kalian. Poya-poyalah, silahkan. Saya juga udah bosan tinggal di alam dunia. Saya pengen pulang, udah capek. Tahu nggak? Nahan terus amarah. Tahu nggak? Amarah Tuhan bukan amarahku. Yuk. Berapa kali tsunami? Coba kalau saya berani taruhan saya tinggal kalau nggak tsunami kota Lampung ini bersih dari. Berani nih lidah saya dipotong. Jangan main-main kalau saya ngomong. Paling keramat saya, Mas. Tapi siksaan yang paling perih itu siksaan orang apa, Om Sotris? Siksaan orang yang paling parah itu durjana. Seorang anak yang mengawini ibunya. Ibaratnya terus Buka uang pintu riba. lagi ya. Buka pintu. Terus uang Satu riba, lagi ya. Mas. Dari mana kita mendapatkan uang itu? Terus uang piutang, terus perselingkuhan. Itu, terus kejahatan saling membunuh. Nah, itu dosa besar yang tak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Terus dosa syirik. Iri dan dengki itu namanya dosa syirik yang tak akan pernah diampuni, macam sengkuni. Jangan main-main, Mas. Makanya bacalah kalimat syahadat yang benar agar kau punya perasaan. Gimana Om yang benar? Ya misalnya ya Latu ya Latif, ya kan? Yang maha lembut. Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Allah menguasai segala raja. Raja yang sebenarnya siapa? Raja yang sebenarnya siapa? Kalau bukan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Raja yang sebenarnya siapa? Nyampe enggak kamu ke sana?
Ada yang mendengarkan? Di mana ada kiai haji macam ini? Nggak ada. Saya hanya pura-pura goblok aja mas, males. Ya, yang sok suci bagaimana? Hanya berjubah aja, kain putih, tapi hatinya busuk. Buat apa? Nggak ada arti. Allah juga benci. Baca pinter, tapi hatinya busuk, nggak ada arti. Lebih baik gak bisa baca, tapi hatinya polos, bersih. Itu yang Allah cari. Dan main-main mas. Lebih baik kita nggak bisa baca Quran sekalipun. Satu kata Bismillah nyampe. Karena polos lugu daripada yang tahu. Tapi untuk perdebatan. Tapi untuk menang-menangan. Allah benci itu, murka. Aku bisa baca Quran, aku bisa ini itu. Kesombongan namanya. Takabur. Itu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik orang nggak bisa baca sekalipun, tapi dia modal Bismillah bisa diterima. Itulah perbuatan syaitan yang mengadu domba kita. Untuk apa? Perpecahan. Kalau mau tahu, semuanya sama rata. Mau yang pintar mau bodoh, semuanya terjadi karena Allah. Itu aja. Saya mah orangnya gitu, belak-belakan, fair, biar kamu tahu. PKI itu selalu ngaku pintar. Kenapa? Itulah kesombongan iblis. Mentang-mentang bisa baca 30 juz lalu dia bangga. Itu nggak boleh. Seolah-olah dia paling pintar, itu nggak boleh. Manusia itu tidak ada luput dan manusia itu nggak ada yang pintar. Bodoh semua. Yang paling pintar hanyalah Allah, gitu aja. Yang paling sempurna hanyalah Allah, gitu aja udah. Kita belum ada apa-apanya, cuma seputiran debu. Apa yang dibanggakan? Gak ada saya dalam hidup saya banggakan. Lillahi ta'ala aja. Mau lo terima nggak terima itu terserah. Namanya. Jadi manusia itu jangan kau nilai buruknya. Nilailah kebaikannya. Kesabarannya. Tingkatannya. PKI mana tahu dia. Yang selalu menang sendiri. Seolah-olah dia pintar. Padahal itu dibenci sama Allah. Murka, takabur. Kalau mau belajar dosa, ngomong salah aja dosa, emang bukan murim aja dosa. Dosa itu banyak, dosa kecil, dosa besar, maling aja dosa mas. Kalau saya mah bebas mau ngambil apa, emang hak saya. Dari kecil A sampai Z, emang udah warisan, ya suratan takdir menyatakan. Ambillah kau, yang penting kau jangan nyakitin aku.